Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Video kali ini saya bakal bahas Hyperliquid teman-teman ya, atau Hype. Karena ada berita yang menurut saya bisa membuat kalian tercengang ya. Dan menurut saya ini sangat masuk di akal ya, kira-kira seperti itu. Karena ini datang dari Arthur Hayes teman-teman ya, dari Bitmap dulu ya. Tapi seperti biasa kita update market dulu. Bitcoin menguat teman-teman ya, dalam 7 hari ini hampir 4%, Ethereum juga, dan kalau kita lihat semuanya ya, apalagi untuk Dogecoin ya, paling signifikan 13,50. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, tidak kalah ketinggalan Solana 10% dalam minggu ini teman-teman ya, walaupun per 24 jam terjadi koreksi hampir 3% ya. Ini menurut saya market sudah mulai kuat tapi mengarah ke alt season. Semoga saja ya, karena di sini poinnya sudah tinggi banget, sudah di 70 teman-teman ya. Kemungkinan besar ya koin-koin alt besar ya seperti XRP ya, BNB, Solana, Hyperliquid ya, ini bakal Cardano ya, ini bakal menjadi momentum atau tahun yang sangat-sangat membuat holdernya itu bahagia ya, karena ini adalah koin-koin yang menurut saya ya sudah pasti naik ya, sudah pasti naik ya, saya berani mengatakan seperti itu karena mereka punya fundamental yang sangat kuat ya. Khususnya untuk Hyperliquid ya, atau Hype Coin ini ya, yang kita tahu dia punya exchange sendiri, dia punya DEX sendiri, dia punya banyak sekali project teman-teman ya, dan ini menjadi native tokennya ya, otomatis ya harganya bisa tinggi lagi ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya, via coin market cap saja teman-teman ya, di sini harga terendahnya itu di tujuan dolar ya, 7,7 ya. Tapi setahu saya ya, dia list pertama itu di angka 3 dolaran ya, untuk Hyperliquid ini atau untuk coin Hype ini. Bukan cuma itu teman-teman, lihat ya, untuk market capnya ya, ini sudah mulai mendekati Cardano ya. Dulu teman-teman ya, awal-awalnya Hyperliquid ini dia market capnya besar, tapi masih sangat-sangat jauh di posisi sekarang. Sekarang di posisi 11 ya. Tapi saat ini ya, kalau kalian lihat ya, ini tinggal beda beberapa belas miliar dolar lagi ya. Itu dia sudah bisa ngeflip Cardano ya. Tapi bukan berarti kalau Hyperliquid ini ngeflip atau melewati Cardano, terus Cardano ini jelek, tidak seperti itu. Memang euforianya sekarang lagi berat ke Hype ya, atau Hyperliquidity ini. Kalau kita cek by trading view teman-teman ya, di sini kita ambil time frame daily ya, hourly ya. Di sini terjadi sentimen penurunan ya, karena ini time frame-nya pendek ya, per 1 jam. Coba lihat time frame daily ya. Ini jelas banget teman-teman ya, per hari ya, dari tanggal 7 April sampai saat ini ya, ini sentimennya masih sangat-sangat bullish ya. Kalau kita ambil ya, simpelnya lah ya, kita ambil dari sini ya, terus kita tarik ke atas teman-teman ya, sampai di sini ya, sampai di sini. Teman-teman bisa lihat ya, ini jelas banget ya. Untuk merubah sentimen itu masih sangat-sangat jauh. Dia harus melewati area 47 ya, sampai bisa dibilang ya, dia harus kena di angka 43 ya. Jadi kurang lebih candlenya, kalau kita berharap dia akan jatuh dalam ya, kurang lebih candlenya harus seperti ini teman-teman ya. Harus seperti ini, harus melewati trennya. Ini saya bikin garis tren teman-teman, ini tren lain ya. Minimal dia harus menjebol. Saya bikin tren lain baru teman-teman ya. Dari sini teman-teman ya, sini sampai ke sini ya. Gini ya. Minimal ya, kalau terjadi penurunan ya dan dia dump teman-teman, itu harus melewati garis ini ya. Harus melewati garis ini ya. Jadi kurang lebih di posisi inilah ya, 46,97 dolar. Sedangkan posisi saat ini teman-teman ya, ini di 53,91. Ini agak susah ya untuk turun, apalagi ditunjang dengan prediction altcoin season ya. Ini sudah kuat banget, sudah di poin 70 ya. Tambah lagi teman-teman ya, berita yang beredar saat ini ya, ini saya angkat dari cryptoinmedia.com ya. Jadi Arthur Hayes prediksi token Hype dari Hyperliquid ini berpotensi tembus sampai 5.000 dolar ya. Jadi masih banyak sekali kesempatan ya buat kalian semua yang mungkin baru masuk ke Hyper ya, ke Hype Coin ini, kira-kira seperti itu. Karena
yang kemarin yang sudah JP banyak ya waktu di $3, apalagi mengikuti bukan presale ya, mengikuti airdropnya kan, waktu itu sempat ada event airdrop ya yang dapat di harga-harga murah terus masih hold sampai saat ini ya. Ini JP-nya luber banget teman-teman ya. Tapi kita harus lihat di sini ya, apa pendapat dari Arthur Hayes ini ya. Jadi Arthur Hayes ini adalah satu pendiri dari BitMEX ya, membuat prediksi berani dengan menyebut bahwa token hype ini berpotensi melonjak hingga $5.000 ya. Di sini faktor pendorong potensi dari hype ini menuju $50 ini sangat penting. Nah, jadi Hayes ini dia menjelaskan bahwa dalam kondisi seperti itu investor retail kemungkinan besar akan mencari peluang besar lewat perdagangan leverage demi mendapatkan keuntungan signifikan ya, lebih ke future ya. Ini akan menciptakan lonjakan minat terhadap platform ya yang menyediakan akses ke perdagangan berisiko tinggi seperti hyperliquidity atau hyperliquid, kira-kira seperti itu. Karena teman-teman masih ingat yang Wine ya kemarin ya, dia pakai platform dari hype ini ya waktu trading itu langsung viral, dan setelah orang nyemplung ke platformnya ya, platform tradingnya itu benar-benar dia menyediakan sesuatu yang something new lah ya dibanding dengan action dan DEX lainnya, kira-kira seperti itu. Nah, ini quote langsung dari dia ya. Saya tidak memiliki cukup uang untuk mewujudkan semua keinginan saya, tapi saya bisa menggunakan platform leverage. Jika saya memilih koin atau saham meme yang tepat, saya bisa beli mobil atau melunasi pinjaman kuliah saya ya. Dia mengatakan seperti itu. Tapi di sini inilah sistem yang dipilih oleh elit untuk dijalankan ya, dan masyarakat mengikuti. Maka saya akan membuka kasino tempat orang-orang bertaruh, tambahnya seperti itu. Ini quote ya, ini quote dari dia ya di di salah satu platform, kira-kira seperti itu. Nah, dan di sini prediksi Hayes ya semakin relevan mengingat posisi hyperliquid ini yang kian dominan di sektor decentralized exchange atau di DEX ya. Berbeda dari kompetitornya. Jadi hyperliquid ini dibangun di atas blockchain miliknya sendiri. Jadi ini kurang lebih ya kalau kita berbicara Binance ya, Binance langsung di blockchainnya sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dia punya chain lah. Intinya seperti itu. Makanya saya bilang hype ini adalah utility token ya, atau native token. Kira-kira seperti itu hype-nya ya. Nah, di sisi keuangan ya, performa dari hyperliquid juga mengesankan ya. Laporan dari firma riset ASXN menunjukkan bahwa platform ini membukukan pendapatan bersih sebesar $1,2 miliar pada tahun 2024. Bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Nasdaq ya yang menghasilkan $1,13 miliar di periode yang sama. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau dibandingkan ya versi ASXN ya, Nasdaq dan hyperliquidity ya itu untuk income-nya teman-teman ya, bahkan hampir menyamai ya dari Nasdaq, kira-kira seperti itu ya. Kalau kita berbicara net income ya, ini hanya beda $100 miliar, kira-kira seperti itu. Nah, perbandingan ini menekankan besarnya pertumbuhan hyperliquid, terutama jika melihat bahwa perusahaan ini beroperasi dengan jumlah karyawan yang lebih sedikit, bahkan lebih kecil hingga 800 kali lipat dibanding platform keuangan tradisional seperti Nasdaq. Kira-kira seperti itu. Intinya teman-teman ya, ini sangat-sangat relevan ya kalau kita lihat dalam jangka panjang. Hyperliquid ini belum pernah jatuh ya, karena saya akan ambil dari tanggal 9 April ya, di mana dia naik pertama di harga 9,81. Sampai saat ini dia belum sampai ke situ lagi. Paling teman-teman ya, kalau kita lihat ya, harga yang paling banyak disentuh selalu saya tandai ya, paling kena di sini ya. Dia akan susah condong melewati garis trennya atau tren lainnya. Jadi kemungkinan bullish di hyperliquid ya, versi dari Arthur Hayes ya, bisa terjadi ya. Tapi ingat ya, dalam jangka panjang, bukan langsung terjadi besok ya. Kira-kira seperti itu. Dan support utama juga harus kita lihat ya, support dari Bitcoin ya, support dari Fear and Greed Index ya, atau faktor ketakutan dan keserakahan orang di kripto, dan yang utama adalah market cap kripto ya. Kalau market cap kripto itu kencang dan tiga faktor ini menunjang, kemungkinan besar ya sangat-sangat 90% bisa terjadi prediksi dari Arthur Hayes ya, kira-kira seperti itu. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh kalian share di kolom komentar teman-teman ya. Intinya semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses terus buat kalian semuanya.